قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى نفعنا الله بالإيمان وبعلومنا في الدارين آمين. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. فكل نص للحدوث دل يحمل على اللفظ الذي قد دل. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. Dan setiap nas yang mewahamkan akan makna tasbih serupa Allah dengan makhluk, awil maka takwilkanlah nas tersebut, au fawwid atau tafwidkan, yakni serahkan maknanya kepada Allah. Warum tanziha, dan carilah jalan tanzih, yaitu yakni mensucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Wa nazzihil Qur'ana ay kalamahu 'anil hudus, dan sucikan Al-Quran artinya kalamnya Allah 'anil hudus daripada sifat baru. Wahdari intiqamahu, dan berhati-hatilah makna wahdari, dan berhati-hatilah intiqamahu akan azab Allah. Fakullu nasin lil hudusi dalla, maka setiap nas yang memberikan makna baru, ihmil 'ala al-lafdhi alladhi qad dalla, maka bawalah baru itu kepada bentuk lafaz yang menunjukkan kepada makna baru. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita selesai membahas tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah serta takluk sifat-sifat Allah, maka di sini pengarang Allah mengingatkan kita tentang cara memahami beberapa nas dalam Al-Quran atau hadis yang membawa kepada makna secara zahir menyerupakan Allah dengan makhluk. Di semua sifat-sifat sudah kita bahas, asma juga secara umum sudah kita bahas. Namun kalau kemudian ketika kita membuka Al-Quran atau membuka hadis-hadis, kita temukan dalam Al-Quran atau dalam hadis keterangan yang sekilas di sana disebutkan sifat Allah atau mensifatkan Allah seolah-olah memiliki sifat sama seperti sifat makhluk. Nah, ini bagaimana cara kita memahami nas-nas seperti itu. Maka di sini dijelaskan, kalau kemudian nanti berjumpa dengan nas-nas seperti itu atau berhadapan dengan orang-orang yang bisa saja mempertanyakan makna nas-nas yang seperti itu tadi, ya. Pertama, wa kullu setiap nas, maksudnya nas Al-Quran dan hadis.
auhamat tasbiha, yang memwahamkan makna tasbih yang seolah-olah di sana ada keserupaan sifat Allah dengan makhluk. Maka caranya ada dua. Awil, pertama takwilkan. Yang kedua al-fawwid, tafwidkan. Warung tanzihah, yang tujuan dua-dua cara ini pada ujung-ujungnya adalah tanzih, mensucikan Allah dari bersifat dengan sifat makhluk. Maka kalau kita mau sistematiskan, ini perhatikan baik-baik. Kalau kita sistematiskan, kalau berjumpa dengan ayat-ayat seperti ini, yang harus kita pahami secara dasar adalah kita wajib mensucikan Allah. Ini yang harus kita pahami dasarnya dalam masalah ini. Kita wajib tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah daripada bersifat seperti sifat makhluk. Ini yang paling dasar. Mensucikan Allah daripada bersifat Allah seperti sifat makhluk. Ini paling dasar. Hal ini sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang sepertinya Allah, tidak ada satu pun yang seperti Allah. Syai', satu pun, sekecil pun, apapun, tidak ada yang seperti Allah. Syai', apapun yang ada di alam ini, tidak ada yang seperti Allah. Apapun daripada makhluk, tidak ada yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Perhatikan kata-kata laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang seperti syai', apapun. Itu kuncinya di sini. Wa huwas samii'ul basir. Dia Allah adalah as-sami' yang maha mendengar, al-basir lagi yang maha melihat. Apa makna laisa kamitslihi syai'? Tidak ada yang sepertinya Allah, seperti Allah syai'. Artinya Allah tidak sama dengan apapun, atau apapun tidak ada yang sama dengan Allah. Ini maknanya tanzih. Ini dasar sekali. Nah, kemudian kita temukan, atau kalau kita temukan ada keterangan tentang seolah-olah ada kata, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang ketika kita lihat sekilas kata-kata itu seolah-olah menyamakan, mensifatkan Allah seperti sifat makhluk. Maka yang paling dasar adalah tidak ada yang sama dengan Allah. Yang paling dasar. Yang paling dasar yang harus tanya debu dan wajib. Wajib. Yang paling dasar, tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk tidak sama dengan Allah, apapun itu. Sekali lagi kita ulang ya. Tampaknya ada tambahan untuk takdir, tapi kunci dasarnya. Sehingga firman kadang-kadang ada hoi mele lagi kita gede kitanya dasar ika kamu ada coba dasar yang mana mau dasar hoi kita dek kita dengar ini doi sih jadi gambar ini doi sih yang dia nampak dasar yang empat dasar hoi mele tengah yang kita jelaskan
Jadi dasarnya tidak ada yang seperti Allah apapun. Allah tidak seperti makhluk. Allah sebagai pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Beda Allah dengan makhluk, beda Khalik dengan makhluk apapun itu. Berarti kalau kita dapatkan ada keterangan dalam ayat dan hadis, ucapan atau kata-kata atau kalimat yang sekilas mensifatkan seolah-olah mensifatkan Allah sama dengan makhluk, maka kembali kepada dasar. Apa dasarnya? Allah tidak sama dengan makhluk. Pokoknya Allah ada sama dengan makhluk ini. Apapun itu. Dalil dasarnya yang disebutkan gunung. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Atau dalam ayat lain, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah daripada yang mereka sifatkan itu, seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Tidak. Subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang paling dasar sekali. Dah contoh, dah sebut contoh ini, baru dah sebut ke teori masalah ini. Dah contoh ayatnya. Contohnya adalah misalnya dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka malaikat sangat takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, di atas mereka. Di atas mereka. Bermakna di atas. Bermakna di atas, bermakna tempat. Yaitu malaikat bermakna tempat atau bukan makna tempat. Kata-kata min fawqihim menunjukkan seolah-olah ada tempat, posisi di atas malaikat, bertempat di atas malaikat. Ketika dikatakan bertempat, berarti sekilas membawa kepada makna sama lagi makhluk. Diatur, belum diatur drone. Drone ada uyuh, belum diatur. Atau drone diatur, belum uyuh. Ini kita maknakan lagi, berarti seolah-olah Allah bersifat dengan sifat malaikat takut kepada umat mereka yang ada di atas mereka. Kata-kata atas sekilas membawa kepada makna tempat. Ada yang di atas, ada yang di bawah tempat. Sedangkan tempat sifat makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti kata-kata di atas di sini bukan makna tempat. Kenapa bukan pada tempat? Karena tempat sifat makhluk. Mungkin Allah bertempat, tempat sifat makhluk. Sedangkan dasar Allah beda dengan contoh. Contoh berikutnya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Bermakna bermakna bertempat di atas arsy, bermakna tertentu. Nyatakan makna bertempat, maka membawa kepada sifat makhluk. Sedangkan dasar kok ini dasar? Dasar. Sedangkan dasar Allah beda dengan makhluk. Dasarnya yakinnya seperti dasar. Dan mohon damai kepada orang lain kembali ke dasar.
Allah beda makhluk, beda dengan makhluk. Berarti ketika takkan Allah beda dengan makhluk, berarti makna istiwa di atas aras bukan bertempat di atas aras. Apalagi bermakna duduk, apalagi bermakna kembali ke dasar. Allah berbeda dengan makhluk. Contoh lain, Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Dan datanglah Tuhanmu. Ayatnya wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu. Cuba makna datang. Pekeh lagi tanya datang. Dia datang kan? Lonjak dari rumah ke masjid kecil ini. Yang datang dia. Jak dia. Yang jak makhluk. Menyetabuh makna datang Tuhan, datang Allah seperti datang yang kita pahami umumnya, maka kita telah mensifati Allah sama dengan makhluk. Berarti nyoken jak lagi datang. Karena jak yang dapat ini jak makhluk, sedangkan dasarnya Allah berbeda dengan makhluk. Ya. Kemudian contoh yang lain, hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam sesuai dengan dirinya. Menciptakan Adam lagi draw, menyotakan lagi draw ke Allah, lagi bentuk draw ke Allah. Berarti dirotakan tak bersama bentuk Adam bagi Allah. Berarti tak ada sifat Allah lagi apa? Berarti kenyang maknanya. Kembali ke dasar, Allah berbeda dengan makhluk. Mampu maknanya yang kalau yang tak ada, yang tak faham oleh teori dasar tanzih. Kemudian firman Allah juga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap makhluk itu akan fana, hancur semuanya. Wa yabqa, yang tersisa, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Ini wajahnya pekeh makna ji wajah dengan wajah makhluk. Kembali ke dasar, Allah berbeda dengan berarti makna wajahnya bukan wajah yang terpahami biasa. Allah beda dengan makhluk. Kemudian juga ayat yang lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, yadullah, bedakan tangan yadullah fawqa aydihim. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, ya tangan Allah di atas tangan mereka. Tentu makna tangannya lagi tangan dayo. Hanya dapat makna lagi, berarti kata sifat Allah sama lagi makhluk. Jadi dibancik kembali ke dasar, Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti makna yadullah di sini bukan makna tangan yang kita pahami. Ya. Dan juga beberapa hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat lain, kita baca Nabi. Nah, jadi yang paling dasar dalam masalah ini adalah tanzih. Yang paling dasar untuk insya-Allah selamat iman. Selamat iman dan ada karu-karu. Tanzih, tak bersuci Allah daripada seluruh sifat-sifat makhluk. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dalam bentuk apapun. Bahwa apapun tidak sama dengan Allah dalam bentuk apapun. Itu dasarnya tanzih. Nah, kemudian setelah tanzih, para ulama menjelaskan
sifat ayat-ayat yang kita baca bunuh, hadis-hadis yang kita baca bunuh, makna jin, pokok jin dan zin Allah Maha Suci daripada sifat-sifat makhluk. Pokok jin kelagayan makhluk makin banci. Teman kibanci. Baru ketika kibanci, para ulama kemudian menyimpulkan di sana ada metode tafwid. Metode tafwid. Kemudian yang kedua metode takwil. Na tafwid, na takwil. Tafwid dan takwil. Penyelesaian tafwid adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak tahu. Yang tahu maknanya hanya Allah. Yang tahu maknanya hanya Allah. Kita serahkan Allah buat maknanya. Yang pasti kendali makna yang tak pahami dengan kendali makna tak pahami dengan kita serahkan Allah. Nyegekun tafwid. Degekun guna kibangna Ar-Rahman adalah arsyus tawa. Allah Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Kibat makna beristiwa di atas arsy kita serahkan kepada Allah. Lun hana ilmi tentangnya. Wajib kepada Allah bunyi ayat Ar-Rahman alal arsyus tawa. Niat yang wajib berimani kerana ayat Al-Quran. Kibat makna beristiwa di atas arsy niat hana ilmi. Serahkan kepada Allah. Tafwid. Demikian juga yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka malaikat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Kibat makna di atas mereka hana ilmu. Serahkan kepada dan hana coba-coba pahami nabi ini. Belau ni ini juga bapak hana ilmu. Yang kafir itu lam pikir ini nyol dia beristiwa di atas aras tu lagi segala lagi raja di atas sana nyana kafirnya mulai dan bahaya istri teman-temannya nantinya bagian daripada bisikan sumpah. Tapi serahkan maknanya kepada Allah. Pokoknya ayat Quran dengan lagian diniji wajib dan imani ayatnya yang adalah kalam Allah debat kibat makna serahkan Allah. Yang pasti Allah beda dengan makhluk. Serahkan kepada Allah maknanya. Bahkan hanya diterjemahkan secara bahasa Indonesia. Karena menyukai terjemahkan, terjemah itu bagian daripada tafsir. Dia kata tafsir lagi. Hanya diterjemahkan. Bagaimanapun fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan mereka. Tangan hanya sebut. Kenapa kata bunyikan makna tangan? Awak kayak bikin yang nabarai. Mudah terjemahkan. Menyonauri yang perkara-perkara rangka dengan dunia tiga darjah tauhidnya. Kena dulu. Ingat bengah perhun malam amai Polima katro di masjid Cilemi yang tauhid yang tembak ya Allah fawqa aydihim itu makna yang ini. Gimana jawab? Gimana jawab mereka harap tu jawab? Makna ji kamu serahkan. Yang pasti yang dalam sebutnya ayat Al-Quran. Kamu baca dan membaca wajib ini dan kalau Allah. Itu makna yang itu hanya ilmu. Menyuruh bakal cerita yang lain. Apa jadi apa yang ada di meja?
Jadi tauhidnya kan berarti lupa hal tentang Allah jin dan jauhnya kan tauhid kan dia. Karena di antara pelajaran penting dalam tauhid justru mensucikan Allah daripada sifat menyebutkan tauhid mandum tentang Allah jin menjelaskan yang kamarnya karena mendiri draw dan ada beri kita jelaskan abih tentang Allah mendiri draw dan ada jelaskan abih. Hari ini manusia sudah 2025 tentang dirinya belum ada penjelasan yang komprehensif. Manusia itu belum bisa menjelaskan dirinya, dijelaskan draw tentang fisik gunanya, tentang roh gunanya, antara hubungan fisik dengan roh jiban, apakah gunanya mudik, apakah gunanya mati, jiban hubungan roh dengan fisik, pai di roh, jiban berdua roh, jiban cara itu dengan roh, jiban cara mati mengkali roh, puji demi damang rohnya, mau nyuruh dengar jiban jadi rohnya, dia damang roh dia beda, menyandang air akhirnya draw tu, makhluk yang hina. Belum saya jelaskan tentang Allah sang pencipta. Bukan kan? Apa yang nauru yang bulu-bulu ingin menempuh yang jelaskan tentang Allah, zat Allah, mana-mana sifat yang mana-mana yang tidak uraikan detail yang berarti masalah boleh. Hanya bahasa sopan. Nabi terdepan Jadi jumpa dia habis lepas nak kata udin dia sebab kau udin. Segala ni dah pernah mati kan. Nampak Allah. Nyan benar-benar dunia kaya masalah. Nyan berwahyu. Jadi kita tidak berharap dengan jabut tauhidnya, dengan baca kitab tauhidnya, dengan baca kitab tauhidnya, kemudian turun tayang-layang wujud hayu juga jelaskannya yang ulun bayangnya diadungnya mudah-mudah bukannya dan bukan kena taat. Justru dengan dapat tauhidnya makin taturi Allah, makin taturi keterbatasan dengannya, makin tertepat pak itu ulama dengannya, makin tertepat pak itu ubud dengannya, sehingga kemudian kita membesarkan Allah. Tidak terlalu jauh berbicara sesuatu tidak kita ketahui. Yang tauhid yang lurus. Untuk itu. Karena adanya yang hendak bertauhid tapi kita raya. Bantah bertauhid rupanya kita kan mubud hana fana hana. Karena punya hendak tauhid azan Allah Akbar ini hendak makna ada. Makna Allah Maha Besarnya hendak empat. Tadi mendengar benda, makna empat atau empat makna Allah Akbarnya labud. Sehingga punya bertauhid tetap hendak empat je makna Allah Akbar. Yang masalah menyebab dengan bertauhid mana tepu makna yang Allah fauqa ini yang ada pencahayaan yang juga malu ada ilmu yang makna yang Allah fauqa ini ada ilmu tentang yadunya yang kayu tapi menjadi memang makna Allah Akbar yang berku hanya macam masalah lagi Allah Maha Besarnya itu jadi ketika menyebutlah Allah Maha Besar selain Allah ada mana lagi masuk ke nah kembali jadi ada tafwid dipakai oleh para ulama dalam memahami ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, ada di sini disebutkan. Ada yang kedua kemudian takwil. Jadi tafwid dan tafwid, tafwid serahkan makna kepada Allah. Serahkan makna kepada Allah. Hakikat hana kamu itu yang tersebut dalam ayat wajib dan imani ayat
Dan yang disebut dalam Al-Quran makna jin hanya Allah yang tahu. Serahkan. Yang tafwid, yang metodenya aslam. Apa makna aslam? Lebih selamat dunia akhirat, aman. Dan maknanya yang dipakai oleh ulama-ulama salaf para sahabat Nabi, ya, para tabi'in, maknanya dipakai oleh makna lagi yang cara dimaknakan. Maksudnya makna diserahkan kepada Allah. Anak lele juga hamba masalah. Menaruri yang lain lagi ni. Dah contoh haji. Contoh misal haji. Wasa'ala rajulun al-imam malikan an hadhihi al-ayat fa'atraqa ra'sahu maliyan thumma qala. Dan seseorang datang bertanya kepada Imam Malik tentang ayat istiwa di atas aras. Apa makna istiwa? Naurun yang tanya kepada Imam Malik. Terus Pak Majlis Imam Malik gedung itu Imam Malik katanya Ar-Rahman ala arsy istawa. Imam Malik apa maknanya? Pengajar Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma adunnuka illa dhallan fa amara bihi fa ukhrija. Gekene Imam Malik istiwa ghairu majhul. Istiwa itu jelas tersebut dalam Al-Quran. Ar-Rahman ala arsy istawa. Nah, jelas tersebut dalam Al-Quran. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi kiban makna cara istiwanya. Kiban cara istiwa gedung di atas aras. Bagi raja ada berada sehingga pekerjanya. Wal kaifu ghairu ma'qul khilmani. Adapun tata cara istiwa yang hanjin tak maknai dengan akai ini. Wal kaif istiwa jelas. Dan Al-Quran memang istiwa disebut. Ar-Rahman ala arsy istawa. Tapi kipan bentuk istiwa ghairu ma'qul. Hanjin tak pahami kan? Artinya itu makna hanya terpahami mengakai beliau. Maknanya diserahkan kepada Allah. Kan beda yang menjelaskan makna istiwa Allah diserahkan kepada Allah. Aib dari ada homi. Wal iman wajib. Beriman tentang istiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran wajib. Sebabnya kalam Allah. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya-tanya tentang itu hukumnya bid'ah. Yang galak-galak ayatnya, yang rujak pada yang tutup kawai itu untuk ada yang tanya tentang itulah bid'ah. Wa ma atuka illa dhannan. Kata Imam Malik, sepertinya kamu orang yang suka mencari-cari jalan kesesatan. Jalan yang memang hal-hal berpotensi menyesatkan dalam akidah. Fa umira bihi fa ukhrija. Maka Imam Malik memerintahkan ajudannya, karena majlis Imam Malik kan nawi haji. Ya, bahkan wilayatul hisbah majlis Imam Malik lebih ngeri daripada wilayah. Nak campur bayar. Yang majlis Imam Malik kan ribuan orang di Masjid Nabawi. Cuman majlis di bawah dah. Anjir dengan hanya rubah-rubah dengan lebih dua. Jadi yang jaga majlis Allah macam yang pegang karu support boleh buat. Di menentu guru yang email masalahnya ke Malik ampun boleh buat. Di nali ini model-model lagi. Maka menyona urut-urut yang lainnya pada yang gimana buka dia? Ya. Jadi itu metode yang dipakai oleh Imam Malik di sini, metode tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah.
Hana dah kerja dah tahu dia. Gairu makul. Hana tu ya gairu makul. Serahkan kepada Allah. Nyo bukan tafwid. Kemudian metode kedua namanya takwil. Apa yang takwil? Jadi dari sahabat Nabi, tabi'in mereka tafwid. Jadi orang kaya langsung dialihkan lain. Yang hanya umat jemput ke asal sana. Dan hanya penting di dalam dan ulama salaf, ulama mutaqaddimin, lihat abad yang pertama, lihat kurun yang pertama. Kemudian timbul metode takwil. Takwil. Gimana makna takwil? Dari makna hakikat ke makna lain. Yang takwil. Dari makna hakikat ke makna lain. Contoh, yadullah, yadul tangan, yadul tangan. Hakikat jarum gimana? Hakikat jarum yang kalian jarum ini organ, nafudin, nafasur dan kulitnya hakikat jarum. Mungkin hakikat jarumnya gabung bak makna yadullah. Dasar tanzih itu Allah beda dengan maka hakim takwa yadullah yang ke makna hakikat. Karena sudah puas ke makna hakikat yadullah berarti lagi Allah lagi makhluk. Najarum lagi jarum makhluk. Kalau itu mana? Maka dari makna hakikat yaitu tangan itu dan tangan yang kita pahami dibawa kepada makna yang lain. Apa makna yang lain? Makna yadun adalah kekuasaan. Kekuasaan. Jadi makna yadun kekuasaan dan makna lain, makna majaz. Yang hakikat yadun adalah tangan. Tapi makna majaz tangan adalah kekuasaan. Dan majaz, bagaimana yang kedua? Dia berada di bawah tangan saya. Artinya kita kan jilang kuasa. Nya kota Aceh lam jarolu. Nya perusahaannya lam jarolu. Nya ji lam jarolu. Bukan maksudnya ji lam jarolu yang berbeda. Makna lam jarolunya majaz artinya lam kuasa. Jadi dari makna hakikat itu tangan adalah organ dibawa kepada makna yang lain yang lebih layak bagi Allah, yaitu kekuasaan. Nyugun takwil. Nyugun takwil. Demikian juga yang tadi wajah Rabbuka datang seperti ayat atau hadis. Innallaha yanzilu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi kulli thuluthil lail. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apa makna turun di situ? Apakah seperti kita turun dari tangga, turun tangga? Makna turun kita menyebut makna hakikat. Maka tak pahami tren-trennya lagi ada tren-trennya. Apakah boleh seperti itu maknanya kita sembah, kita pakai untuk Allah? Anjurnya kata Allah makhluk. Berarti tidak mungkin turun di situ kita maknakan makna hakikat. Berarti menyebutkan makna hakikat ini ke makna lain yang lebih layak bagi Allah. Jadi maksud turun di situ bukan zat Allah, tetapi rahmat Allah. Jadi takwil dari zat hakikat dibawa kepada majaz, yaitu yang turunlah rahmat Allah. Jadi sepertiga malamnya letak betul rahmat Allah yang merumpuk rahmatnya ke orang-orang yang tahan tahajud yang tahajud apa sih? Yang makna turun ini. Yang kedua metode takwil, membawa makna sesuatu dari makna hakikat
ke makna majaz. Makiban metode takwilnya, pakai metode takwilnya, pakai metode takwilnya di sebagian ulama abad abad ke-4 atau abad ke-5 sampai punya dan pakai metode takwil karena untuk menjaga rusaknya pemahaman sebagian umat gara-gara timbul kelompok musyabbihah. Nah, sejarah panjang dalam Islam temun, dalam perjalanan sejarah akidah Islam, nah lahir sebuah kelompok dan kelompoknya musyabbihah. Bermakna musyabbihah, kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nyawanya langsung ikut yadullah fawqa aydihim. Ikut itu berarti Allah najarah dibagi ajarah makhluk. Yang kelompok musyabbih tak pernah ada dalam sejarah Islam. Kemudian mereka memaknakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam ini akan fana kecuali yang tersisa wajah Tuhan. Ikut itu berarti Tuhan na wajah. Berarti wajah kana jauh kana. Pula mengenai kita ternyata nah hadis bunyi bahawa ketika neraka zimah kapuno gepedap gedegalam menaki Allah supaya ular neraka berbesak-sak gitu. Nah sehingga ikut lewat musyabbihah bukan lagi dulu berarti wajah kan kalau kana kaki kena pelang. Minta lain rupanya nak lupa yang kedua. Kemudian waktu baca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Maha Pengasih beristiwa di atas aras. Di waktu mimbar itu yang lagi bermakna istiwa. Yang tidak pernah lahir dalam sejarah Islam. Dalam sejarah perjalanan aliran-aliran akidah Islam. Kelompok ini disebut dengan kelompok musyabbihah. Nah, kelompok ini bahaya dapat merusak pemahaman umat Islam. Maka sebagian ulama dalam cara mengkonter bahayanya mereka membuat metode takwil. Makna wajahnya adalah yang tersisa setelah semua hancur adalah zat Allah. Lain mandum lenyapkan wajah lagi, wajah makhluk zat Allah. Makna ya dunia adalah kuasa Allah. Kuasa Allah berada di atas kuasa mereka. Takwil. Zaman tu ada orang mana mau dipegang kena yang jauh dengan. Cik jelaskan ada dua fawqa aydihim. Kena yo kamu ada ilmu dan tangan yang kamu serahkan bahwa ikut jadi mana baru bertemu dengan ada yang modelnya. Roh nampak membalung berdengku. Mana yang modelnya? Maka takutnya yang modelnya duluan ulama menjelaskan. Pakai tak? Tapi kita ke nak bayar menjelaskan. Karena makna kita balung penuh dia ulama. Yang memang mentafwid hanasi berarti cara kedua mentakwil. Maka dua-dua cara ini apakah tafwid atau takwil inilah cara yang dipakai oleh ulama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan kajian secara umum sekilas kita anggap sudah bisa dipahami. Yang lebihnya dan hanya perlu kita bahas, hanya perlu detail-detail sekilas laginya kaji. Dan katanya pihak perlu kita diulang debat-debat yang ada. Nama dalil. Nyana urung ke depan perangkat yang debat-debatnya lagi dulu. Dia nak mulai kita punya channel TV atau radio. Tadi ngapa TV atau radio dengan daya motor di rumah. Ni bahas masalahnya jangka perangkapnya dulu damai. Dulu dalam sejarah Islam pernah menjadi bibit-bibit fitnah
di tengah umat. Dan fitnahnya itu dari email orang. Tapi alhamdulillah umat sudah cerdas, banyak ulama-ulama kita yang lurus yang menjelaskan sehingga ulama negara ini ada lagi ada datanya negara ini dan God ya. Jadi sampai gara-gara masalahnya terjadi perpecahan di tengah umat. Sebab gara-gara masalahnya ada yang sampai suami istri cerai. Ini gara-gara masalah ya Allah fuqai ini. Kaji. Kagak tetangga ada pegang balik dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum